Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, untuk video kali ini aku bakal ngasih tips kalian gimana caranya aku bisa nyembuhin jerawat aku yang udah parah banget, yang breakout waktu di tahun 2020. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku, jangan lupa untuk di subscribe ya, dan klik lonceng di sampingnya biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. Nah, di sini aku mau cerita dulu awal mulanya kenapa aku bisa breakout. Jadi di tahun 2009, di akhir tahunnya, itu November atau Desember, aku coba skincare salah satu artis dan ternyata itu nggak cocok di aku. Aku udah pakai selama 2,5 bulan gitu, tapi ternyata makin tambah banyak jerawat yang timbul. Akhirnya aku berhenti. Aku cari skincare lain yang bisa meredahkan jerawat itu dan aku coba pakai Dead Glow. Di situ sebenarnya Dead Glow ini biasa aja di aku, maksudnya dia nggak terlalu ngebantu tapi juga nggak ngerusak kulit aku juga, maksudnya dia nggak ada perubahan yang terlalu signifikan buat aku. Akhirnya aku berhenti juga dari Dead Glow ini dan aku mulai cari di YouTube gimana caranya nyembuhin jerawat yang breakout, karena itu udah mulai tambah banyak ya jerawat aku, udah mulai kanan kiri tuh udah penuh banget, merah banget, jerawatnya gede-gede banget, sakit banget. Akhirnya aku nonton YouTube-nya Kak Puspa. Di situ aku lihat Kak Puspa pakai sabun cuci muka apa, dan akhirnya aku beli juga sama kayak Kak Puspa, dan alhamdulillah di situ sabun cuci muka aku cocok banget sama Kak Puspa. Nah, di sini tuh aku masih fokus aja untuk ganti ke cuci muka aja. Aku cuman fokus pakai cuci muka aja, nggak pakai pelembab, nggak pakai serum, nggak pakai apapun itu, nggak. Dan aku coba nonton lagi videonya Kak Puspa, dan Kak Puspa pakai salep ya. Di situ aku sebenarnya takut juga karena Kak Puspa kan bilang ini tuh bukan salep yang bisa dibeli yang bisa dibeli secara sembarangan gitu. Maksudnya Kak Puspa bilang ini tuh harus pakai resep dokter karena itu berbahaya krimnya. Tapi sebenarnya kalau kalian beli di apotek itu juga bisa, masih bakal tetap dikasih juga sama orang apoteknya kalau kalian mau beli. Nah, di situ tuh aku masih mikirin mau coba apa enggak, karena resikonya gede banget. Kalau misalnya kalian nggak cocok itu bakal memperparah, bakal jadi radang banget. Tapi kalau misalnya kalian cocok itu bagus banget. Nah, jadi aku memberanikan diri, aku beli online karena aku nggak berani beli di apotek ya. Waktu pertama aku beli online itu sekitar harganya cuma 30 ribuan aja. Jadi aku beli, aku coba, dan ternyata ya emang 1 bulan itu sedikit meradang ya, maksud aku dia sedikit meradang tapi membantu juga gitu. Nah, kalian mau tahu salepnya apa? Dan ya, ini adalah salep Vitasit nih. Buat kalian yang mau coba, sebenarnya ini resikonya gede banget. Kalian harus pakai resep dokter aja biar lebih aman. Kalian tanya sendiri aja ke dokter dokter kulit, maksudnya kira-kira kulit kalian ini aman apa enggak kalau misalnya pakai salep Vitasit 0,05. Di sini aku pakai langsung 0,05. Sebenarnya ada yang paling bawah 0,025, tapi aku ngeliat jerawat aku itu udah bener-bener meradang banget. Jadi menurut aku langsung coba aja ke yang 0,05 ini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini di bulan Agustus jerawat aku parah banget. Sebenarnya ini cuma di bagian pipi kiri yang aku liatin, ada juga di bagian pipi kanan. Jadi pipi kanan kiri aku itu benar-benar meradang banget jerawatnya, udah pusing banget. Aku tuh udah pusing banget, ini tuh gimana sih bisa sembuh nggak ya gitu. Prosesnya tuh lama banget buat sembuh. Dan akhirnya ini aku pakai selama 6 bulan ya, pokoknya dari Agustus sampai Februari, dan ini benar-benar ngebantu banget. Tapi aku udah stop sekarang. Aku cuma pakai sampai Februari dan itu udah aku stop. Nah, di sini di bulan Agustus aku pakai meradang banget, dan di bulan September kayak gini ya fotonya, aku kasih lihat ke kalian di bulan September. Terus Oktober nih kayak gitu fotonya, dan di bulan Oktober, November. Nah, di sini bulan November udah sedikit membaik ya menurut aku, dan di bulan
Desember. Nah di sini juga udah mulai sih, menurut aku udah ada perubahan banget dari dari Agustus ke Desember itu. Nah di bulan Januari udah benar-benar bersih banget jerawatnya, maksudnya udah nggak ada jerawat yang meradang lagi gitu, tinggal dikit aja, tinggal maksudnya kemerahannya tinggal dikit-dikit gitu. Dan di bulan Februari tuh kayak gini. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari krim Vitasit ini, karena menurut aku ini nggak baik kalau misalnya dipakai jangka panjang, karena dia kan ada ininya gitu kan ya, ada apa namanya, tanda kannya gini, berarti ini tuh krim yang terlalu berbahaya buat kulit sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba, kalian harus siap-siap mental. Kalau misalnya ya nggak cocok, jangan nyalahin orang juga. Pokoknya kalau kalian mau coba itu, kalian coba dikit aja dulu di salah satu jerawat kalian, jangan langsung semuka. Jadi ini aku pakai nggak semuka ya, aku pakai cuman di jerawatnya aja, jerawat-jerawat yang merah atau timbul-timbul gitu. Jadi aku nggak pakai semuka karena aku takut juga yang lainnya nanti meradang gitu. Akhirnya ini aku habis sekitar 3 ini apa sih namanya ini, pokoknya aku habis sekitar 3 sampai di bulan Februari, dan ini beneran cocok banget di aku. Ini belum habis yang terakhir karena aku udah stop juga, aku nggak berani lama-lama. Dan setelah aku berhenti ini, aku fokus ke ngilangin bekas-bekas jerawat yang merah-merah atau bopengnya gitu. Sebenarnya ini tuh benar-benar ngebantu, tapi dia juga gimana ya, nggak bikin ketergantungan juga guys, jadi aman banget sih menurut aku nih ya. Jadi kalian kalau misalnya stop ya udah gitu, dia nggak bakal ngeluarin jerawat yang banyak lagi gitu, enggak, tapi bakal tetap aja jerawat yang timbul itu bakal ada gitu. Kayak kalian kalau misalnya lagi halangan tuh pasti timbul, atau kalian kalau alergi makan apa gitu, kalau aku kalau telur ya gitu, kalau kebanyakan makan telur pasti aku langsung timbul jerawat. Ini aja aku jerawat gara-gara aku selesai head tuh masih ada tuh, aku tuh sebenarnya masih ada, apalagi bopengnya itu menurut aku susah banget buat ngilangin, kayaknya harus treatment gitu kalau misalnya bopeng. Karena sebenarnya tuh ya, aku tuh nggak pernah mecahin jerawat aku sendiri, tapi nggak tahu kenapa kayaknya tipe jerawat aku ini jerawat yang bikin bopeng gitu. Jadi beneran masih ada gitu bopeng-bopeng, dan bekas jerawatnya sebenarnya masih ada tapi tinggal dikit banget. Karena di sini aku fokus pakai serum. Jadi sekarang skincare aku cuci muka pakai sabun muka aku yang kemarin itu aku pakai Derma, terus aku pakai toner, pakai serum sama sunscreen. Jadi aku belum menemukan pelembab yang cocok sama aku. Dan sunscreen di sini pun aku baru banget pakai, maksudnya aku baru pakai berapa bulan gitu, karena aku susah banget buat nemuin sunscreen yang cocok buat kulit aku. Nggak tahu kenapa ya, kalau kulit yang sensitif berjerawat itu pasti susah banget nyari sunscreen, soalnya kebanyakan kalau kita pakai sunscreen pasti bakal jerawatan. Nah waktu itu aku pernah pakai Skin Aqua tapi ternyata nggak cocok di aku. Akhirnya aku coba sunscreen yang lain, ternyata ini cocok banget di aku. Nanti bakal aku kasih aku bakal buat video juga sunscreen yang cocok buat kulit sensitif yang berjerawat nih. Untuk akhir video ini aku mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kulit kalian itu lagi meradang banget jerawatnya, kalian jangan pakai sunscreen, karena sunscreen itu sebenarnya nggak wajib buat kulit kalian yang meradang parah banget. Itu sebaiknya nggak usah pakai sunscreen, tapi kalian harus menghindari sinar matahari itu dengan misalnya kalian pakai masker aja, biar nggak terlalu langsung kena ke kulit kalian, karena sunscreen itu sebenarnya bisa menyumbat pori-pori dan bisa mengakibatkan jerawat. Jadi buat kalian kalau misalnya jerawatnya udah parah banget yang kayak aku itu waktu di bulan Agustus, nggak usah pakai sunscreen, karena kalian cukup fokusin aja dulu buat meredakan jerawat kalian. Kalau misalnya udah tinggal bekasnya, baru kalian coba sunscreen yang cocok buat kulit sensitif dan berjerawat. Itu ya menurut aku, karena aku juga nggak pakai, waktu aku pakai Vitasit ini aku benar-benar cuman pakai Vitasit tok. Jadi aku cuci muka, kalau pagi siang itu aku juga cuma cuci muka, udah habis itu nggak pakai apa-apa. Dan malamnya aku pakai Vitasit ini. Oh ya, Vitasit ini cuman bisa dipakai di malam hari aja, kalian jangan pakai di siang hari, cukup di malam hari kalian kalau mau tidur. Jadi kalian cuci muka, habis cuci muka langsung pakai Vitasit ini gitu. Kalau mau coba boleh banget, tapi aku saranin buat konsultasi ke dokter biar lebih aman juga, biar lebih terkontrol juga jerawat kalian. Dan kalau misalnya kalian udah coba, jangan
lama banget pakainya. Maksudnya kalau misalnya emang udah jerawatnya itu udah beres meradangnya, udah stop aja. Tapi kalau misalnya kalian masih ada kayak jerawat kayak gini, kalau kalian masih mau ditotol juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih enggak ya, aku cuma pakai serum aja, serum yang bahan aktif itu AHA sama BAH biar jerawatnya cepat kering. Nah, oke, segitu dulu ya video aku kali ini tentang gimana aku bisa sembuh dari jerawat breakout aku selama itu. Jadi buat kalian harus sabar banget, emang kulit yang sensitif itu harus sabar-sabar banget buat ngerawat kulit wajah. Guys, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen ya. Bye, assalamualaikum.